Saudara, kita harus mengakui gereja itu bukan gedungnya, ya. Gereja itu bukan tata cara ibadahnya, kebaktiannya, programnya, bukan. Lalu gereja itu apa? Nanti kan masuk pada harkat dan hakikat dari sebuah kehidupan, itu apa juga. Kita akan lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Nah, dari doa Bapa kami itu kita akan melihat gereja itu mau dibawa kemana oleh Tuhan dan untuk apa gereja itu dilahirkan ke dunia ini. Saudara, ada 3 kata penting dari seluruh rangkaian doa Bapa kami itu, maka tema retreat kita, pertemuan kita akan jadi kenyataan. Dari 3 kata di antara semua isi doa Bapa kami, maka saya akan sebutkan. Yang pertama, datanglah kerajaanmu. Yang kedua, jadilah kehendakmu. Nah, hasilnya ini kalimat yang ketiga, di bumi seperti di sorga. Coba bayangkan, saya mau uraikan dulu kalimat yang ketiga ini. Di bumi seperti yang di sorga. Jangan dibalik. Celaka sekali kalau di sorga seperti di bumi, rusak semua itu nanti. Tapi di bumi ini seperti di sorga. Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, nah di dalam ulasan buku Panduan Saudara diulas dari Bapak Gembala, Ketua Panitia, mengulas situasi dunia yang ada, termasuk situasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat situasi dunia saat ini, termasuk situasi Indonesia, sudah kacau balau betul-betul. Akhirnya dunia atau bumi ini, jangan lagi bilang seperti surga, kayak neraka ya. Betul nggak? Peperangan, kelaparan, bencana alam, dan terus terjadi. Lalu mau diapakan? Kalau kita lihat situasi dunia seperti ini sekarang ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dunia hanya punya satu harapan, gereja harus bertanggung jawab. Saya ulangi lagi, maka dunia hanya punya satu harapan, gereja bertanggung jawab. Setiap kali saya dengar berita, saya baca berita, saya lihat berita tentang perdamaian-perdamaian di dunia ini, saya perhatikan betul-betul, maka sesungguhnya saudara itu capek sekali. Buang-buang uang itu. Para pejabat, para presiden, para kepala negara, itu konferensi tingkat tinggi perdamaian, rapat-rapat perdamaian, pertemuan. Saya bilang percuma. Saya bilang kamu bohong semua. Kenapa saya berkata seperti itu? Sayang, saya nggak punya jalur untuk bicara kepada orang-orang hebat itu. Sederhana, nggak usah sekolah tinggi-tinggi untuk membuat perdamaian dunia. Semua kita pun bisa. Bagaimana caranya? Sepakat tutup pabrik senjata, dunia pasti aman. Gampang bukan? Untuk apa rapat-rapat lagi? Jengkel saya lihat mereka itu ngomong saja. Betul nggak saudara? Kalau toh mereka tetap mau ngotot buat pabrik senjata, kita usul buat pabrik pistol isi air, biar perang pakai air sana. Cuma itu masalahnya. Maka itu gereja harus bertanggung jawab. Katakan amin. Jadi satu-satunya harapan dunia ini kepada gereja, wujud nyatakan dengan doa Bapa kami ini. Di bumi seperti di sorga. Wah, itu luar biasa. Saudara tengok sebentar ke plafon kita ini. Tadi saya masuk merhatikan ini. Dan itu suatu peneguhan besar buat saya. Saya tadi waktu masuk, saya doa. Roh Kudus bilang, kamu lihat ke atas. Saya pikir ada apa di atas? Saya nggak masih. Saya lihat ada apa? Tuhan, di atas ada apa Bapak? Masa kamu nggak lihat? Iya, saya lihat ini plafonnya awan. Iya. Iya apanya? Baru saya ngerti. Kenapa saudara sekarang banyak orang-orang, ini dekorasi yang terakhir ini di banyak tempat, banyak rumah-rumah pun tertentu ada. Nah, bayangannya ada 2. Yang pertama, seluruh dunia itu mendambakan langit itu warnanya biru. Di Jakarta nggak ada langit warna biru. Di Papua, di Irian masih banyak langit biru. Wow, seger sekali saudara. Karena nggak ada polusi di sana. Di Jakarta langitnya abu-abu sudah. Ya, kadang-kadang setengah kuning. Sudah polusi betul keadaannya. Nah, ini yang pertama, orang itu berharap, ini kan tipuan saja. Langitnya sudah rusak begitu digambar warna biru, jadi kita segar sekali. Tapi arti yang kedua daripada gambar plafon ini yang merupakan gambar langit itu harapan. Cerah sekali suasananya bukan? Walaupun sudah malam tapi masih kelihatan siang. Betul nggak? Ini memang dekorasi, apa ya istilahnya itu saya lupa. Salah satu anak saya arsitek itu pernah mengajarkan saya tentang hal ini. Inilah kerinduan manusia yang sekarang ini. Mau lihat langit itu biru, hidup itu tiap hari suasananya cerah. Saudara, percuma. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat tinggi, mau apa saja. Hanya gereja yang bisa buat dunia seperti di surga.
Maka itu kalau gereja tidak kembali kepada pelayanan yang Tuhan Yesus berikan, maka dunia tidak akan punya harapan kepada siapa-siapa lagi. Karena cuma gereja yang diberi kepercayaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Saudara, mari kita simak ini baik-baik. Datanglah kerajaanmu. Dengarkan. Di mana ada gereja, menurut doa ini, harus ada surga di situ. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Tidak ada kelompok atau negara atau LSM atau apa saja di dunia, lembaga, institusi. Dengarkan. Tidak ada satu bangsa, satu kelompok, satu lembaga, satu institusi, satu kekuatan yang dipercaya oleh siapa saja untuk mendatangkan surga ke dunia kecuali gereja. Katakan amin. Saudara, saya sangat menyadari tanggung jawab saya sebagai gereja. Datanglah kerajaan. Saya sangat menyadari akan tanggung jawab itu. Jadi kalau sampai ada orang Kristen, kalau sampai ada gereja, entah dalam bentuk apa saja, nama apa saja, nggak peduli, pokoknya ngaku gereja dan ngaku orang Kristen. Tetapi di mana ada gereja itu dan di mana ada orang Kristen itu, ternyata gereja dan orang Kristen itu tidak bisa mendatangkan kerajaan surga. Maaf, sesungguhnya kita tidak akan diakui gereja oleh Tuhan. Kita harus berani radikal dalam hidup ini. Dengarkan baik-baik gereja. Maka itu Tuhan sudah terlalu capek, saudara, menunggu gereja ini. Terlalu capek. Karena terlalu banyak program yang kita buat. Terlalu banyak peraturan yang kita buat. Terlalu banyak hal begitu menyulitkan yang kita buat. Sederhana saja. Di mana ada gereja, di situ harus ada kerajaan surga. Katakan amin. Karena gereja itu satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya oleh Tuhan pencipta alam semesta untuk mendatangkan surga ke dunia ini. Nah, di antara tiga kalimat itu, yang ketiga saya sebut walaupun sepintas, yang kedua saya baru sebut, maka kuncinya adalah kalimat yang kedua tadi. Masih ingat apa di antara dua kalimat ini? Kalimat apa yang kedua? Jadilah kehendakmu. Nah, inilah kesulitan anak-anak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Tadi pagi jam 6 kami baru hampir masuk kota Tenggarong. Kami naik kapal air. Kemarin sore kami jam 5 berangkat dari Melak, kami milir ke Samarinda. Nah, begitu hampir jam 6 sudah mulai terang. Kami berdelapan. Maka salah seorang anak saya bangun dan dia sudah buka Alkitab. Lalu kami duduk sama-sama. Lalu saya tanya, kamu lagi baca apa? Saya baru lagi baca Matius 26. Baik, kamu bacakan. Nah, saya berkata, Matius 26 adalah inti kekristenan. Lalu kami diskusi. Nah, begitu jam 6 lewat kami tiba di Tenggarong. Lalu kami turun yang 4 tinggal. Karena kami yang 4 akan ke Balikpapan. Lalu yang 4 tinggal di Samarinda. Lalu saya katakan kepada mereka, kenapa Matius 26 disebut inti? Karena di Matius 26 ada doa yang sangat indah dari Tuhan Yesus. Inti Kristen adalah apabila setiap kita bisa berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Akhirnya saudara, tadi pagi itu jadi diskusi yang manis di atas kapal itu kami. Menyenangkan sekali. Lalu 4 anak saya itu bilang, wah sayang sudah terlambat, sudah harus turun papa. Ya sudah, saya harus turun dengan 3 yang lain. Yang satu dari Surabaya, yang satu tinggal di Balikpapan, anak saya satu hari ini ke Manado. Nah, terus saya ke Jakarta, terpisah semua hari ini. Saudara, inilah kekristenan. Katakan amin. Apabila kita bisa berkata jadilah kehendakmu. Saya ulangi lagi 3 kalimat tadi. Yang pertama, datanglah kerajaanmu. Yang ketiga, di bumi seperti di surga. Nah, kuncinya pada kalimat yang kedua. Apabila saudara dan saya sangat sadar bahwa panggilan gereja itu bukan untuk nyanyi, maaf. Panggilan gereja bukan untuk main musik. Panggilan gereja bukan untuk berdoa. Panggilan gereja bukan untuk berkhotbah. Panggilan gereja bukan cuma membangun gedung juga. Panggilan gereja adalah mendatangkan kerajaan surga ke dunia ini. Kalau kita sadar betul akan hal itu, maka seluruh konsep pelayanan kita akan berubah. Dari konsep anak-anak sekolah minggu sampai pelayanan Jumat umum akan berbeda. Nah, dari semua ini penghalangnya cuma satu.
Karena kita tidak bisa mengetahui kehendak Tuhan kita.